Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta diklat semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu itu dilindungi oleh Allah, sehat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali pagi ini kita akan membahas materi yaitu mengenai modul ajar. Sebelum kita membahas mengenai materi modul ajar, itu ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, menjelaskan prinsip modul ajar. Yang kedua, menjelaskan konsep modul ajar. Yang ketiga, memahami prinsip penyusunan modul ajar. Yang keempat, memahami prosedur penyusunan modul ajar. Adapun agenda kita pada hari ini, itu yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua presentasi kelompok, yang ketiga diskusi dan melakukan umpan balik, dan yang terakhir nanti kita akan mengadakan kuis. Adapun dalam penyampaian materi ini, itu ada beberapa kesepakatan yang harus kita ikuti. Yang pertama, sesama peserta itu kita harus saling menghargai. Yang kedua, apabila satu peserta bicara, yang lain hanya mendengar. Yang ketiga, diharapkan kehadiran peserta tepat waktu. Yang keempat, peserta diharapkan berpartisipasi aktif. Yang kelima, peserta harus fokus pada proses pembelajaran. Sekarang kita masuk pada seksi mulai dari diri. Di sini akan diberikan 2 buah pertanyaan, di mana diharapkan nanti ibu-ibu dan bapak menjawab dan yang lain nanti menanggapi. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pengalaman ibu dalam membuat modul ajar ini? Ya, siapa ibu yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Bu. Ya, masih ada yang lain lagi memberi tanggapan? Ya. Siapa lagi bisa memberi jawaban yang lain? Silakan Bu. Nah, kemudian masih ada lagi Bu yang bisa memberi tanggapan? Silakan. Iya, itu semuanya masing-masing ibu-ibu pasti mempunyai pengalaman tersendiri dalam merencanakan atau dalam pembuatan modul ajar ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bersama-sama di Sinkronus ya, dalam rangka memahami satu modul pembelajaran yaitu berkenaan dengan asesmen. Dari kemarin asesmen sudah ada dalam pemikiran kita dan saya percaya Ibu dan Bapak sudah membuka berbagai materi, baik itu dari materi yang sudah disediakan maupun dari berbagai informasi dari yang lainnya. Dan saya percaya insya Allah dengan doa kita mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari saya maupun dari ibu-ibu semuanya mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Ya, oke. Kita lanjut ke prinsip-prinsip asesmen. Saya mau tanya dulu yang sudah membaca materi di rumah, coba ada berapa materi asesmen itu? Asesmen ada berapa, Pak Dibio? Menurut saya ada 3. Yang ada mulai 3, dari bagus. diagnostik. Oke, Bu Rokaya ada berapa tuh prinsip asesmen? Kalau menurut saya ada 5, Bu. Nah, bagus sekali. Yang Pak Dibio bagus, yang Bu Rokaya juga bagus ya. Tapi kita perlu meluruskan bahwa prinsip asesmen itu ada 5. Oke, kita lihat satu persatu ya. Tolong lihat PPT saya ya. Yang pertama, bahwa prinsip asesmen yang pertama adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya.
Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir, yang kelima, asesmen itu harus meliputi laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Jadi ada berapa? Ada 5 ya, sesuai dengan yang tadi sampaikan. Mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Kemudian silakan ada yang bertanya berkenaan dengan prinsip asesmen. Oke. Ya, Bu, ada. Ya, oke, silakan Pak Dibyo. Oh ya, cukup. Oke, saya mengharapkan itu tadi ada yang ngacung di belakang katanya liar Bu tuing-tuing. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan alhamdulillah kepada yang tuing-tuing berarti sudah belajar. Insya Allah dengan tuing-tuing kita akan lebih mendalami lagi tentang prinsip-prinsip asesmen dari berbagai informasi yang kita peroleh. Dan selanjutnya saya akan memberikan kuis buat ibu-ibu semuanya. Kuis ini nanti akan kita sampaikan di PPT kita. Silakan jawabannya ditulis di chat ya. Jawabannya benar dan salah. Alhamdulillah kuis sudah dilaksanakan dan alhamdulillah jawabannya beragam ya. Kalau jawabannya bersama-sama kita nanti bisa sama, tapi alhamdulillah di chat itu beragam jawabannya ya. Nanti kita akan samakan kembali. Mana kemungkinan saja mungkin nanti ini juga akan menjadi salah satu soal yang keluar di post-test kita nanti ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak nanti dalam tugas silakan Ibu dan Bapak kembali ke kelompok yang sudah kita buat kemarin dan kerjakan lembar kerja atau lembar tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada ya di kelompok. Silakan kelompok 1 untuk bekerja sama dengan kelompok 2 dan kelompok 3 dengan kelompok 4 untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan dari masing-masing prinsip dan yang ada pada prinsip asesmen tadi. Oke. Terima kasih. Sekarang kita sudah bergabung di kelompok besar kembali ya. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kelompok 2 menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Iya, bagus ya. Alhamdulillah bagus sekali. Ternyata saya bangga dengan kelas kita, dengan Ibu dan Bapak yang berada di in-house training ini. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke sinkronus. Kita sudah sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas-tugas di asinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Masih semangat? Saya harap Bapak Ibu tetap sehat ya, tetap semangat juga dan optimis ya dengan penggerak ini, kurikulum penggerak ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan sesi sekarang ini yaitu tentang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif begitu ya. Bapak Ibu, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah selama ini Bapak Ibu melaksanakan asesmen atau penilaian di kelas? Sudah, Bu. Oke, mari kita diskusikan. Bapak, silahkan. Bapak dalam melakukan penilaian seperti apa? Oke, kita langsung membuat soal aja, Bu. Membuat soal. Kalau Ibu? Kalau saya membuat soal berdasarkan tema yang sudah ditetapkan, kemudian disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Oke, Bapak Dibyo membuat soal langsung, kemudian Ibu Yayan membuat soal sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Oke, Bapak Ibu jawabannya itu sudah sangat tepat ketika kita berbicara asesmen diagnosis yang kognitif. Bapak Ibu sudah paham semuanya ya bahwa asesmen diagnostik yang kognitif adalah menggali pengetahuan putra-putri kita ya, peserta didik kita di dalam kelas. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke asesmen yang non kognitif ya. Bapak Ibu sudah paham kan bahwa kognitif kita ingin mencari tahu begitu ya kondisi peserta didik kita baik secara psikologi maupun secara emosional. Nah, supaya lebih menjiwai lagi bagaimana emosional mereka, psikologi mereka, begitu ya. Ada baiknya kita memakai metode bermain peran, ya. Bapak dan Ibu nanti ada yang menjadi guru,
ya di kelas, kemudian ada yang menjadi siswa di dalam kelas. Sudah jelas ya petunjuknya, dan saya akan bagikan lembaran ini begitu ya kepada Bapak dan Ibu. Nanti Pak Dibyo akan menjadi Bapak guru, kemudian Bu Rizka, Bu Yayan, dan Ibu Rosa akan menjadi siswa. Nah, kenapa memakai bermain peran? Nanti coba kita lihat bagaimana kita menjiwai dan melihat bagaimana sisi psikologi siswa, karena kita merasakannya. Oke, siap ya? Saya bagikan lembarannya, begitu ya. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Makasih, alhamdulillah pagi ini saya lihat wajahnya masih sangat ceria, dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya sudah sangat yakin bahwa Bapak dan Ibu semua tentunya sudah paham, karena ini adalah pekerjaan kita sehari-hari, bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya mau tanya dulu nih sama Ibu yang cantik yang berkerudung krem gitu ya. Bagaimana sih penyusunan Ibu atau pengalaman Ibu dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah Ibu? Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu saya mau ada pembanding nih sedikit. Yang dari daerah Sumatera Barat, coba kira-kira apa yang membedakan begitu ya kurikulum yang disusun di Provinsi Jawa Barat misalnya dengan yang ada di daerah Sumatera Barat? Iya, betul sekali. Kalau begitu berarti salah satu komponen kurikulum adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, sebelum kita mendalami tentang apa saja sih komponen lainnya selain karakteristik satuan pendidikan, saya akan menayangkan PPT atau PPT terlebih dahulu mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari, memahami tentang komponen, maka tentunya yang akan kita lakukan adalah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata kita sebagai kepala sekolah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan kurikulum tersebut. Nah, saya sudah di dalam LMS telah menyiapkan lembar kerja yang tentunya nanti akan kita diskusikan dalam kelompok kecil. Di dalamnya adalah bagaimana sih alur atau prosedur penyusunan kurikulum ya. Di situ mulai dari menyusun visi dan misi, kemudian sampai kepada perorganisasian pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Baik, di sini sudah ada 4 kelompok ternyata yang sudah dibagi oleh admin ya. Nah, sekarang saya akan mencoba men-share dulu kelompok yang ada di breakout room ya. Untuk kelompok 1, kita akan membahas mengenai bagaimana alur proses atau prosedur penyusunan kurikulum mulai dari analisis konteks sampai dengan visi, misi, dan tujuan. Sedangkan di kelompok 2, bagaimana penyusunan dari mulai pengorganisasian pembelajaran sampai dengan rencana pembelajaran. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Mangga Bapak dan Ibu, selamat berdiskusi. Iya, terima kasih atas penampilan dari kelompok 1 yang sudah menampilkan tentang bagaimana alur perumusan atau alur analisis konteks karakteristik satuan pendidikan dilanjutkan dengan merumuskan visi dan misi. Tentunya dari apa yang dipaparkan dari kelompok 1, saya ingin mempersilahkan dulu kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Terima kasih tanggapannya. Untuk itu saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan bagaimana penyusunan untuk dokumen pengorganisasian pembelajaran yang selanjutnya diarahkan untuk menyusun rencana pembelajaran. Nah, tentu saja format yang ada di lembar kerja ini hanya sebagai model ya, model atau gambaran saja. Tentunya pada saat di lapangan kita sebagai kepala sekolah memiliki strategi tersendiri khususnya dalam melakukan pendampingan, kemudian mengevaluasi dan juga pengembangan profesi karena kurikulum ini perlu ditinjau secara berkala. Nah,
Itu saja barangkali untuk sesi sinkronus di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua bagaimana sebetulnya menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, yang dimana kurikulum penggerak ini merupakan penyempurna dari kurikulum 2013 yang sudah biasa kita lakukan di setiap tahunnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan energi yang besar untuk kita semua. Sampai bertemu esok hari di sesi yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana memberikan modal pengembangan kurikulum, yaitu melalui literasi digital. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Ibu-ibu? Baik Pak, baik. Oke, Baik, baik. Bapak. Terima kasih. Ini hari yang ke-9. Rupanya kita sudah Udah mau lelah selesai. dengan IHT ini, iya kan? IHT sudah memakan waktu 9 hari. Dan hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan menggali lagi mengenai materi yang selanjutnya. Namun sebelumnya, biar kita kembali fresh setelah 9 hari bekerja, mari kita melaksanakan ice breaking lah. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita melaksanakan ice breaking, sesi yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah mengenai literasi digital, kemudian tentang platform dan lain sebagainya, platform pendidikan tentunya. Baik, kita akan melaksanakan kegiatan diantaranya dengan elaborasi pemahaman dan kemudian koneksi antar materi. Baik, di elaborasi pemahaman, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali atau melihat pengalaman kita tentang penggunaan perangkat IT. Bapak Ibu, semuanya menggunakan perangkat IT? Ya. Iya, baik. Tentunya semuanya menggunakan perangkat IT. Tapi apakah kita sudah menggunakan perangkat tersebut untuk pembelajaran? Ada? Iya, Ibu yang... Ada Bu. Ibu Yayan? Ada Pak. Untuk Kemarin apa, kan Bu? kita, iya sudah dilakukan pada saat kita tidak tatap muka dengan murid-murid kita melakukan hal itu dengan menggunakan. Iya, terima kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Yayan. Ini kasus kita. Ini kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Jadi hampir semuanya menggunakan perangkat IT dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan apa sih peran perangkat IT dalam pembelajaran. Silakan untuk mendiskusikan. Baik, terima kasih, diskusi rupanya sudah selesai kita laksanakan. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya per kelompok. Ya, bagus sekali. Beberapa kelompok sudah menyampaikan dan sudah menyimpulkan tentang hasil materi ini bahwa perangkat IT atau perangkat digital bisa digunakan untuk pembelajaran dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Berikutnya, Bapak Ibu, saya akan kembali memberikan tugas sesuai dengan arahan yang ada di LMS. Bapak Ibu secara pribadi, secara individual akan dipersilakan untuk membuat rencana peningkatan literasi digital sesuai yang ada dalam lembar kerja berikutnya. Saya persilakan. Iya, terima kasih sudah dilaksanakan tugasnya. Saya lihat hasil yang lumayan bagus dari rencana Bapak Ibu yang tersusun. Dari beberapa sudah menyampaikan kalau Bapak Ibu mempunyai rencana peningkatan literasi digital, diantaranya dengan mengunjungi perpustakaan digital dan banyak membaca buku e-book ya. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan IHT kita pada hari ini sudah sampai ke jam terakhir. Di jam-jam akhir ini saya mengingatkan untuk kegiatan berikutnya atau hari besok kita akan mempelajari atau membahas mengenai IHT. Terima kasih.
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi